Baik, pada pertemuan kali ini saya kelompok 5 beserta anggota ada Febianti, Mevi, dan Prayogo Suryonegoro. Kami akan membahas mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing. Nah, harga transfer atau transfer pricing adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencetak pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Pada penjelasan ini, pengertian harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat dalam pusat laba. Harga transfer ini dapat didefinisikan dalam arti luas maupun sempit. Nah, dalam arti luas, harga transfer ini adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antara pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam pembahasan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit. Jika dalam suatu pembahasan perusahaan terdapat dua atau lebih divisi yang saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan. Yang pertama ada keputusan pemilihan sumber dan keputusan besarnya harga transfer. Tujuan harga transfer ada terdiri dari 4. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha secara individual. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Dalam harga transfer ini ada prinsip dasarnya, yaitu harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Nah, dalam harga transfer sering memicu masalah terutama pada penentuan harga kesepakatannya karena melibatkan dua unit, yaitu unit pembeli dan unit penjual. Dan harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit. Harga transfer yang tinggi akan merugikan unit pembeli, sedangkan harga transfer yang terlalu rendah akan merugikan unit penjual. Maka penentuan harga transfer menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Prayogo akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang situasi ideal harga transfer. Jadi harga transfer itu berdasarkan harga pasar akan sesuai jika kondisi-kondisi yang di PPT ini itu dia ada gitu poin-poinnya. Jadi dalam praktiknya itu biasa sih sangat jarang ada ya. Oleh karena itu daftar ini tidak menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memiliki harga transfer. Melainkan daftar ini menyarankan suatu cara untuk memandang suatu situasi guna melihat perubahan-perubahan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki operasi mekanisme harga transfer. Oke, jadi yang masuk poin-poin itu yang pertama itu adalah orang-orang yang kompeten. Itu idealnya para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat tanggung jawab mereka sama seperti kinerja jangka pendeknya. Staf yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase harga transfer juga harus
kompeten. Arbitrase ini artinya di mana dua pihak ya, di pihak penjual dan pihak pembeli itu sama-sama tahu cara menentukan harga gitu. Terus poin kedua adalah atmosfer yang baik. Para manajer harus menjadikan profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai cita-cita yang penting dan pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Mereka juga harus memandang bahwa harga transfer tersebut adil. Yang ketiga, harga pasar. Harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dengan produk yang dikenakan harga transfer. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Alternatif dalam memperoleh sumber daya haruslah ada, dan para manajer sebaiknya diizinkan untuk memilih alternatif yang lain. Manajer pembelian harus bebas untuk membeli dari pihak luar, dan manajer penjualan harus bebas menjual ke pihak luar. Yang kelima ada informasi penuh. Itu para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang terakhir adalah negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar untuk melakukan negosiasi kontrak antar unit usaha. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan juga yang ini adalah hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Hambatannya ini seperti yang di PPT ini menjelaskan situasi di mana manajer pusat laba tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tersebut dan akibat yang terjadi adanya hambatan dalam perolehan sumber daya pada kebijakan harga transfer yang ada. Contohnya adalah pasar terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan internal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga transfer mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Kemudian ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Misalnya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas. Pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan produk ke pihak luar. Situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam produksi. Beberapa perusahaan memberi wewenang kepada pusat laba pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan perolehan sumber daya ke satu orang atau komite yang terpusat. Yang harus diperhatikan dalam kasus ini adalah dengan adanya pilihan tersebut, pusat laba pembelian di beberapa perusahaan akan lebih memilih untuk berurusan dengan pihak luar perusahaan. Singkatnya, meskipun ada hambatan dalam perolehan sumber daya, harga pasar tetap menentukan harga transfer yang baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mevi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai harga transfer berdasarkan biaya. Terdapat dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya. Yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Markup laba adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan dari sebuah markup ini biasanya membuat margin mengalami peningkatan. Yang pertama, dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Kelemahannya pada dasar biaya ini ada keengganan atau ketidakmauan dari divisi penjual untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Yang kedua, markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biayanya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi. Kelemahan dari markup laba ini adalah sulit mencapai persetujuan antara dua pihak
pihak penjual dan pembeli mengenai biaya yang digunakan sebagai penentuan harga transfer. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Bahkan jika pusat laba terakhir menyadari adanya biaya tetap dan laba tersebut, pusat laba tersebut mungkin enggan mengurangi labanya guna mengoptimalkan laba perusahaan. Adapun metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini yang pertama adalah persetujuan antar unit usaha. Beberapa perusahaan mekanisme formal di mana wakil-wakilnya dari unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Mekanisme ini bekerja bila proses pengajuan terbatas pada keputusan yang melibatkan jumlah bisnis yang signifikan bagi paling tidak satu pusat laba, sebab bila tidak demikian halnya negosiasinya akan sia-sia. Yang kedua, dua langkah penentuan harga. Cara lain untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat harga transfer yang meliputi dua beban. Pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dengan jumlah yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Yang kedua, pembebanan biaya berkala dilakukan setiap bulan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Yang ketiga, pembagian laba. Jika sistem penentuan harga dua angka tidak dapat dilakukan, maka sistem pembagian laba digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Yang terakhir, keempat, dua kelompok harga. Divisi produksi yang menjual produk ke divisi pembeli dikredit sebesar harga jual ke konsumen, sedangkan divisi pembeli yang membeli produk dari divisi penjual didebit sebesar biaya variabel standar penuh. Selisih antara harga jual dan biaya standar penuh dibebankan ke rekening kantor pusat dan akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Praktik bisnis. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka itu semua variabel tersebut akan diaplikasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Terdapat dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima adalah unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Yang terakhir, pengendalian atas jumlah jasa. Unit usaha mungkin harus dilakukan untuk menggunakan staf korporat untuk jasa-jasa seperti teknologi informasi, serta riset dan pengembangan. Terdapat tiga teori mengenai jasa-jasa ini. Yang pertama, menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar variabel standar dari jasa yang diberikan, menyerahkan harga yang sama dengan variabel standar ditambah bagian wajar dan biaya tetap standar, yaitu biaya penuh. Yang terakhir, ketiga, menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar ditambah margin labanya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pilihan penggunaan jasa. Pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit-unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Dalam situasi ini, biasanya para manajer unit usaha dapat mengendalikan baik jumlah maupun efisiensi dari jasa pusatnya. Lalu, ada kesederhanaan dari mekanisme harga, yaitu harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh manajer unit usaha. Lalu, ada administrasi harga transfer yang pertama itu ada negosiasi. Pada sebagian besar perusahaan,
unit-unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya itu, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan membuat suatu harga jual dan menentukan harga pembelian yang paling cocok untuk merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen ini. Alasan lain bagi unit usaha ini adalah untuk menegosiasikan harga mereka adalah bahwa mereka biasanya memiliki informasi yang paling tepat mengenai pasar-pasar dan biaya-biaya yang ada, sehingga mereka merupakan pihak yang paling mungkin untuk memberikan harga yang pantas. Lalu yang kedua itu ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Di sini dia ada 3 tanggung jawab yang harus dilakukan komite dalam menyelesaikan arbitrase dan penyelesaian konflik. Yang pertama itu menyelesaikan pertikaian harga transfer. Yang kedua, meninjau alternatif sourcing yang mungkin ada. Dan yang ketiga, mengubah peraturan harga transfer bila perlu. Lalu ada juga jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan, juga mempengaruhi keefektifan suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang pertama itu memaksa, kedua membujuk, ketiga menawarkan, dan keempat pemecahan masalah. Nah, yang ketiga, klasifikasi produk, yaitu luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Di sini terbagi 2 kelompok perusahaan. Yang pertama itu ada meliputi seluruh produk. Untuk manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk yang bervolume besar, produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Yang kelas kedua, itu ada meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum atau general purpose equipment. Dan produk-produk kelas 2 ini ditransfer pada harga pasar. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.